Susah begitu. Orang suka lepas dari Tuhan kan? Saudara, jujur saja. Lebih suka taat pada Tuhan atau bebas dari Tuhan? Suka yang mana? Bebas ya? Saudara tahu nggak akhirnya Tuhan akan bebaskan manusia itu selama-lamanya? Orang yang masuk neraka itu adalah orang yang lepas dari Tuhan kan? Itu keinginan Tuhan apa keinginan orang itu? Keinginan Tuhan apa? Dipilih untuk jadi dekat dengan Tuhan. Ya, dipilih untuk tak bercacat. Tapi kalau orang tidak mau dekat dengan Tuhan, jangan pernah protes kalau masuk neraka. Karena neraka itu adalah tempat orang-orang yang terpisah dari Tuhan, yang tidak mau bersama-sama dengan Tuhan. Dan Tuhan nggak mau seperti itu. Dibilang di sini, di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus, berbeda, benar diberkati sama. Ada beberapa berkat yang sama dengan orang tidak percaya. Tapi di sini dibilang supaya kamu kudus dan tak bercacat di mana? Di hadapan Allah. Ya. Supaya kamu kudus. Kenapa Tuhan memilih sebelum dunia dijadikan? Supaya kamu kudus. Kudus itu apakah kita sendiri yang Tuhan kuduskan? Tidak, kuduskan itu melalui di dalam Dia. Ya. Karena yang kudus itu, ingat saya bilang tadi, ketika Tuhan ciptakan manusia, tidak ada satu manusia pun yang sempurna. Semua kotor. Yang bisa kudus itu kalau di dalam Dia. Di dalam siapa? Yaitu di sini. Di dalam Tuhan Yesus. Ya kan? Jadi orang-orang yang di dalam Tuhan Yesus itulah orang-orang yang dipilih sebelum dunia dijadikan. Ada Tuhan yang akan Dia datang di sini supaya orang dikuduskan di dalam Dia. Rencananya itu kapan? Apa nanti baru Dia bilang di Kejadian 3:15? Tidak, Dia sudah ada sebelum dunia dijadikan. Manusia diciptakan, lalu manusia jatuh. Tapi saya akan kuduskan mereka di dalam saya. Itu yang dimaksud dengan sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Supaya apa? Kudus dan tak bercacat. Mau sama dengan orang luar. Kenapa orang percaya lebih enak kalau sama dengan orang tidak percaya? Padahal orang tidak percaya itu satu waktu kelak akan selama-lamanya terpisah dari Tuhan. Kalau di dalam Dia tidak mungkin kita akan terpisah dari Tuhan. Tidak mungkin. Karena ada di dalam Dia. Di ayat 5 dibilang di dalam kasih. Dia telah menentukan kita. Kalau Dia tidak mengasihi. Jadi jangan cuma dipikir Tuhan itu menciptakan, menentukan, memilih. Tapi Tuhan juga mengasihi. Sekarang kita ada di dalam Tuhan. Sekarang bilang kepada diri sendiri, Tuhan terima kasih ternyata sebelum dunia dijadikan. Engkau telah pilih saya supaya saya berada di dalam Yesus. Itu ayatnya. Sekarang kita ada di mana? Di dalam Yesus. Supaya apa? Supaya kudus dan tak bercacat. Tidak ada cacat sedikit pun. Masih ingat yang saya bilang ketika Tuhan ampuni kita? Di tubuh ini ada pori-pori yang rusak. Ada yang rusak mulai keriput-keriput. Ya kan? Tuhan kuduskan semuanya sempurna. Semuanya. Tubuh, jiwa, dan atau roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Tuhan kuduskan sempurna. Di hadapan Tuhan. Jadi saudara, sekarang kita berdiri di hadapan Tuhan sempurna. Balik lagi pada waktu Tuhan masih menentukan itu sebelum dunia dijadikan. Kita balik lagi posisi seperti itu. Sehingga kita akan tinggal dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Karena kita dipilih dari dalam kekekalan di dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kita mau hidup sekarang? Bagaimana kita mau hidup sekarang? Kalau Tuhan yang tentukan hidup kita. Kalau kita percaya Tuhan yang tentukan, Tuhan yang tentukan ini, keselatan tuh begini, semua tentukan Tuhan ya. Bahkan nasib kita hidup ini, nafas ini selesai, kapan kan Tuhan tentukan kan? Atau saudara tentukan sendiri? Kenapa Tuhan marah sekali membunuh? Karena yang menentukan hidup itu adalah Tuhan kan? Semua kita sudah ditentukan Tuhan nggak? Hidup kita, entah setelah ini makan apa, Tuhan tentukan nggak? Hah? Hari ini siapa yang siapin makanan? Yang bawa makanan siapa keluar itu? Ada ya? Saudara ditentukan makan itu atau enggak tergantung saudara sekarang. Kalau saudara enggak makan, oh memang saya tidak ditentukan untuk makan ini kan. Emang benar kan? Karena semua kehendak pun semua dalam kontrol Tuhan. Kenapa Tuhan bilang gini? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan segala
Bahkan keinginan kan? Ya, mesti takluk di bawah kasih Tuhan kan? Ya, saudara, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Sekarang kita di dalam Tuhan, dan sekarang kita ada di hadapan Tuhan. Setiap saat dalam hidup kita, kita ada di hadapan Tuhan. Benar? Karena dalam kekekalan dia sudah tahu loh. Dia lihat loh, tuh Sony di tahun 2023, tanggal berapa ini? 22 Januari. Iya kan? Dia tahu kan? Dia tahu nanti saya salah paham. Saya kira tuh Kungsi Pocoi tanggal 18. Soalnya di kalender di depan situ dari Keputrian Nasional. Maaf, Keputrian Nasional. Salah tuh tanggal, Pak. Bu. Itu tanggal 18. Kita sudah siap-siap baju merah atau tanggal 22. Tapi di kalender dari Keputrian Nasional GA tanggal 18 itu bagaimana tuh tanggal itu? Celaka. Ya kan, syukur Januari tiba-tiba ada bulan lain. Tuhan tahu nggak kita? Kita ada di hadapan Tuhan sekarang. Kita tahu? Kalau kita di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan akan melihat? Apa yang kita lakukan? Kalau kita di hadapan Tuhan, Tuhan tentukan nggak kita mau lakukan apa? Kalau kita di hadapan Tuhan, Tuhan menentukan nggak kita harus melakukan apa? Udah, jangan dulu lah. Kalau di hadapan Tuhan kan udah meninggal kita pikir itu. Bukan, maksudnya sekarang ini hidup. Kita berhadap Tuhan kan? Ya kan, bukan ada arah, kalau mau menghadap Tuhan 30 derajat, enggak. Sekarang kita di hadapan Tuhan. Masih ingat yang saya katakan Tuhan tidak pernah ada di belakang? Karena kalau kita mau muter begini, Tuhan di depan. Kita mau muter begini, Tuhan di depan. Kita mau ke sana juga Tuhan ada di depan. Karena Tuhan selalu ada di depan. Kita di hadapan Tuhan. Kita mau kemana? Apa yang kita mau buat? Bukankah Tuhan menentukan apa yang harus kita lakukan karena kita di hadapan Tuhan? Ya? Bukankah Tuhan memilih kita kudus dan tak bercacat supaya kita berdiri di hadapan Tuhan sebagai orang-orang yang dikuduskan dan tak bercacat dan kita ada di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih saya sekarang ada di hadapan Tuhan. Sehingga kalau kita melakukan sesuatu, kita akan bilang, Tuhan, saya ada di hadapan Tuhan. Apapun yang ada dalam hidup saya ada di hadapan Tuhan. Saya sudah dibuat tak bercacat oleh Tuhan. Saya ada di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan. Kalau saudara nggak bisa mikir tentang sudah dipilih oleh Tuhan sebelum dia dijadikan, sekarang pikirkan, saudara di hadapan Tuhan kudus dan tak bercacat. Ya, jadi kalau minta mesti minta kudus, karena kan barang kudus kan. Minta kepada Tuhan hal-hal yang kudus. Iya kan? Kalau saya masih ingat yang saya bilang, kalau kita lakukan katakan satu ABC, Tuhan sempurnakan dari ABC sampai Z. Karena Tuhan tidak terbatas, karena Tuhan tidak pernah tidak sempurna. Kata-kata kita yang tidak sempurna sampai kepada Tuhan, Tuhan sempurnakan. Dan kita bilang apa pada Tuhan? Kita mau bilang apa pada Tuhan? Ya kan? Apa yang kita mau bilang pada Tuhan? Tuhan, terima kasih. Saya belum mengerti mengapa Engkau memilih saya dari sebelum dunia dijadikan. Ya, nanti kalau saya bilang begitu dikira kita sudah berubah doktrin. Enggak, ini enggak bicara doktrin, ini ayat Alkitab ini. Bilang begini, mau diputar-putar kayak apa? Ya, Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat. Jangan cuma sampai di Allah memilih kita. Memilih untuk apa? Kudus dan tak bercacat. Di mana? Di dalam Tuhan Yesus. Karena cuma Tuhan yang dapat mengembalikan kita dari rusak menjadi kudus dan tak bercacat. Cuma di dalam Yesus. Kalau kita sendiri mau pergi, nggak bisa. Tidak dapat. Allah yang akan menentukan siapa yang akan membuat engkau kudus dan tak bercacat. Hanya Allah saja. Allah di dalam Tuhan Yesus. Mulai sekarang kalau ada masalah bilang pada Tuhan, Tuhan terima kasih ada masalah. Sebab kalau sampai nggak ada masalah Tuhan, saudara mau ada masalah hidup atau tidak ada? Mau pilih mana? Saudara pilih ada masalah atau tidak ada masalah hidup? Sekarang. Kalau saya tanya satu-satu kan nanti habis jam kan? Saya tanya ini aja. Yang setuju pilih tidak ada masalah, begini aja. Hah? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Kan saudara takut sekali kalau ada masalah. Ibu Yosi belum apa-apa, bagaimana perut kamu? Enggak ada masalah. Ya. Nggak bisa pilih. Kalau bisa pilih, saudara mau pilih masalah atau tidak ada masalah? Sekali lagi, kalau enggak mau tutup nih khotbah ini. Kalau bisa enggak kan? Nah itu artinya tahu enggak kalau ada masalah di mana tempatnya yang enggak ada masalah?
Mau pergi sekarang? Kalau bilang enggak berangkat. Tapi jujurnya kita memang nggak mau ada masalah kan? Siapa yang mau ada masalah? Masa kita bilang, Pak, saya pilih masalah. Langsung, aduh Tuhan, tadi salah ngomong Tuhan. Tuhan tolong jangan dengar itu ya, itu tadi cuma bercanda. Tapi kan boleh kan yang saya bilang tadi itu kan Tuhan bilang kan, ada masalah lalu selesai. Udah pernah ada pengalaman masalah selesai? Sudah ada. Lalu kalau ada masalah kita bilang apa ke Tuhan, kok masalah lagi? Atau kita bilang Tuhan, pasti Tuhan tolongkan saya kan? Iya kan Tuhan kan? Kira-kira begitu. Tuhan pasti tolong saya kan? Sudah kok Tuhan sudah ditolong. Pernah begitu? Mari berdiri bersama, kita akan berdoa.